Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Apa ya yang akan kita bahas kali ini? Mungkin kita enaknya kita meneruskan apa yang sudah kita bahas yang sudah berkaitan dengan cerita kehidupan, dan kita bisa mengambil setiap momen dari kejadian-kejadian untuk mengambil hikmahnya. Topik berkaitan dengan algoritma, dimana ketika kita belajar tentang satu media sosial, kita belajar tentang SEO, itu ada yang namanya algoritma ataupun sistem kerja yang ada di satu platform seperti itu. Nah, algoritma apa yang akan kita bahas kali ini? Berkaitan dengan algoritma ini ternyata cerita dari kehidupan kita yang berkaitan dengan cita-cita ataupun yang berkaitan dengan proses dari apa yang kita lakukan, itu berkaitan dengan juga algoritma yang berlaku di belakangnya seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai satu pola pikir, maka kita akan timbul yang namanya sebuah tindakan. Nah, sebuah tindakan itu ternyata bekerja sesuai dengan algoritma hidup ataupun algoritma kehidupan kita. Bagaimana ketika kita menonton YouTube, ketika scrolling di TikTok, maka mereka mempunyai algoritma tersendiri. Ketika kita menonton YouTube, di situ kita akan direkomendasikan sesuai apa yang kita sering tonton seperti itu. Bagaimana di dalam kehidupan kita juga, ketika kita mempunyai ataupun ketika kita melakukan satu amalan, ketika kita ingin kita mempunyai impian, maka dari impian itu algoritma dari lingkungan akan memberikan satu rekomendasi ataupun alam itu akan menyediakan sesuatu jika sesuatu itu akan menarik sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kenapa saya ngomong demikian? Hal ini banyak sekali bukti yang sudah saya rasakan ketika yang pertama, ketika saya mempunyai cita-cita ingin umroh seperti itu. Dan ketika seperti yang sudah saya ceritakan, ketika saya pengen kuliah, ketika saya pengen sekolah, ketika saya pengen sesuatu, maka algoritma itu bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan seperti itu. Pasti setiap orang pasti mempunyai pengalaman itu, dimana ketika saya mempunyai pemikiran yang out of the box dari keluarga, yang dimana dari keluarga itu kan mempunyai pemikiran yang sempit, tidak luas seperti itu, tidak luas. Mereka hanya berpikiran ya itu saja, ya sudah, kita kan sebagai petani ya udah kita menerima aja, nanti kamu juga jadi orang kecil, kita juga jadi seperti ini. Artinya tidak ada inisiatif untuk upgrade, tidak ada inisiatif untuk bahasanya bisa kok. Seumpamanya saya anak petani pun bisa kok saya menjadi lebih baik. Ketika saya anak petani pun, ketika kita anak orang kecil pun kita bisa kok dengan izin Allah, dan insya Allah dengan cita-cita itu kita bisa merubah apa yang selama ini menjadi paradigma bahwa itu tidak bisa dirubah seperti itu. Nah, algoritma itu ternyata mengaminkan apa yang kita impikan, mengaminkan apa yang kita pikirkan di bawah, baik itu di alam sadar kita maupun di luar kesadaran kita. Jadi algoritma itu merekomendasikan apa yang kita butuhkan seperti itu. Sebagaimana yang saya ceritakan, bahwasanya ketika saya berdoa, ketika saya memfokuskan pikiran saya kepada bahwasanya bismillah saya pengen SMA, bismillah saya pengen kuliah, bismillah, maka dari situ datanglah rekomendasi itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tentunya itu atas izin Allah. Makanya ketika kita mempunyai satu impian, ketika kita mempunyai satu tujuan, kita harus berpikir
bisa kok bismillah. Bagaimana ketika saya pengen Allah umroh, bismillah ya Allah semoga saya bisa umroh. Nah, ketika saya punya satu planning, saya tulis di buku, ada saya pengen punya mobil, punya rumah, pengen umroh, pengen bisa punya pendidikan yang tinggi seperti itu. Dan alhamdulillah dari impian-impian itu satu persatu impian-impian itu bisa diwujudkan dengan atas izin Allah. Tentunya dengan algoritma hidup yang itu bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita impikan seperti itu. Oke, ternyata ini semua berkaitan dengan cara kerja alam. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya law of action seperti itu ya. Jadi Allah itu bersama persangkaan hambanya seperti itu. Bagaimana yang sudah kita bahas, di mana algoritma ketika kita melakukan satu hal itu berkaitan dengan cita-cita kita, maka Allah akan mengirimkan orang yang sebagaimana orang-orang yang kita butuhkan. Kalau kita ingin sesuatu yang baik, maka Allah akan menjadikan kita itu mengirim kita ke orang-orang yang baik, mengirimkan kita sesuatu yang kita butuhkan seperti itu. Karena doa dari seorang hamba itu tidak pernah Allah tolak. Maka doa dari seorang hamba itu tidak pernah Allah tolak. Namun ada hanya beberapa kemungkinan saja bahwasanya doa itu ditunda dari pengabulannya. Jika belum, maka segala sesuatu itu pasti Allah kabulkan dari apa yang kita minta. Apalagi ketika Anda masih mempunyai orang-orang yang cinta di sekitar kita, anak, istri, itu merupakan satu magnet tersendiri untuk menselaraskan itu. Kalau kita dulu mendengarkan dari ibu itu kan ada 3 bidadari. Bidadari dari ibu, bidadari istri, gitu kan. Jadi 2 bidadari ini bisa sebagai poster. Bisa sebagai poster untuk doa-doa yang akan menjadikan algoritma dari impian-impian kita itu berjalan lebih cepat seperti itu. Nah, ketika itu berjalan lebih cepat, maka cita-cita dan sesuatu yang kita harapkan akan perlahan menjadi nyata seperti itu. Akan perlahan membuat kita seolah-olah itu berjalan sesuai dengan skenario Allah. Kita berjalan meskipun tidak sesuai dengan apa yang 100% apa yang kita rencanakan, tapi Allah itu tahu kok nanti seperti ini. Allah itu tahu apakah yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa itu baik untuk kita. Apabila kita mengalami satu kegagalan, pasti yang namanya kegagalan tetap ada, tapi kita juga harus yakin bahwasanya kegagalan itu ternyata pelajaran juga untuk kita bisa upgrade diri, kita bisa belajar dari kegagalan itu agar kita nanti merasakan yang namanya sesuatu yang sangat berbeda ketika kita sukses nanti seperti itu. Nah, silahkan bagi sahabat yang mempunyai cerita berkaitan dengan algoritma ataupun cara bekerja alam sesuai dengan apa yang diimpikan, silahkan kawan-kawan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.